pagi saudara semua, kembali kita berjumpa dalam renungan pagi online Happy Short Family. Pagi hari ini saya beri judul konsisten. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan pandemi yang seperti sekarang ini, konsistensi seseorang menentukan kehidupan dia dalam masa pandemi ini, di mana orang-orang yang punya konsistensi tinggi, terutama dalam melaksanakan atau melakukan protokol kesehatan, orang-orang inilah yang akan tetap sehat dan tidak terpapar COVID-19. Tetapi untuk orang-orang yang tidak bisa konsisten dalam melakukan protokol kesehatan ini, mereka akan terpapar. Contohnya dalam hal pemakaian masker. Pada saat orang secara konsisten dia menggunakan masker, terutama pada saat-saat dia bertemu dengan orang dalam di mana banyak orang, atau apalagi dalam satu ruangan, itu akan sangat berpengaruh. Perilaku inilah yang akhirnya membawa kita akan menjadi tetap sehat atau kita akan terpapar. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Konsistensi itu sangat penting. Kalau kita bandingkan dengan beberapa ayat yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika, itu kalimat-kalimatnya tidak panjang, tetapi dia menyampaikan dengan penuh konsistensi. Saya baca di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Perikop ini adalah perikop di mana judulnya nasihat-nasihat. Itu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Contohnya di ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Untuk bersukacita, orang butuh effort. Tapi untuk senantiasa bersukacita, lebih lagi. Simple, cuma 2 kata. Bersukacitalah senantiasa. Kalau hanya bersukacita, banyak sekali orang bisa melakukan bersukacita. Banyak sekali orang bisa bersukacita kapanpun. Tetapi bersukacitalah senantiasa tidak banyak. Kenapa? Karena dengan adanya sukacita dengan adanya senantiasa ini, artinya sepanjang hidup dia selalu harus bersukacita. Padahal secara manusia ada kalanya dia harus mengalami hal-hal pahit, hal-hal sedih, sehingga memaksa dia tidak memungkinkan untuk bersukacita. Oke. Ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Ayat yang pendek lagi. Tetaplah berdoa. Untuk berdoa banyak orang bisa. Mungkin semua orang bisa. Tetapi untuk tetaplah berdoa, tidak banyak orang yang bisa. Continue untuk berdoa, tidak banyak orang yang bisa. Yang berikutnya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur bisa, dan banyak orang bisa mengucap syukur. Tapi mengucap syukur dalam segala hal tidak banyak.
Karena ini butuh pemahaman, butuh pengertian yang jauh lebih dalam. Dan dengan adanya kata dalam segala hal, ini menjadi bentuk konsistensi kita dalam pengiringan akan Tuhan. Itu yang membedakan bahwa orang yang mengiring Kristus yang benar itu akan melakukan senantiasanya ini. Bukan hanya mengucap syukurnya, tapi senantiasanya itu. Bukan hanya bersukacitanya, tapi senantiasanya itu. Bukan hanya berdoanya, tetaplah berdoa. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah kita bisa konsisten? Kita bersyukur hari ini sejak kita adakan renungan online ini, kita tidak pernah ada yang bolong. Waktu itu kita komitmen renungan ini kita adakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan sampai sekarang kita bersyukur masih ada. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang terlibat dalam renungan online ini, orang-orang itu butuh konsisten yang sangat luar biasa. Dari mulai mengkolek rekaman-rekaman renungan, terus mengkolek, mengupload, itu butuh orang-orang yang bisa melakukan secara konsisten. Kalau enggak, sudah pasti renungan ini akan timbul tenggelam. Belum kalau kita berbicara kalau ada yang tidak bisa, itu akan banyak sekali hal-hal yang saling berkaitan, yang membutuhkan effort yang lebih lagi, sehingga kita bisa mencapai seperti ini. Inilah konsistensi. Dan dalam pelayanan, dalam kehidupan kerohanian, konsistensi itu sangat-sangat penting. Karena kalau kita tidak bisa konsisten, kita tidak akan bisa mampu. Dan saya mencatat dua hal untuk kita dapat konsisten. Yang pertama, kita harus punya tekad, kemauan bahwa kita harus melakukan hal-hal tersebut secara kontinu. Misalnya dalam bersukacita, kita harus bertekad senantiasanya. Dalam berdoa, kita harus bertekad tetaplahnya. Terus mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala halnya. Bukan hanya mengucap syukur dalam hal sukacita, tapi pada saat kita berduka, kita tetap mengucap syukur. Itulah tekad. Yang kedua adalah fokus pada apa yang kita akan capai. Kalau kita mau mencapai senantiasa untuk bersukacita, fokuslah. Jangan mau kalau kita, atau jangan sampai hidup kita, diri kita, atau perasaan pemikiran kita, hati kita tergoda dengan hal-hal yang tidak bersukacita. Tapi senantiasa fokus pada senantiasa itu, sehingga kapanpun itu kita akan tetap bersukacita. Fokus. Jadi dua hal, tekad dan fokus. Ini penting sekali dalam kita
mampu dalam konsisten dalam hal-hal kehidupan rohani kita. Pagi ini saya mengajak saudara semua, mari kita belajar untuk kita hidup konsisten, bertanggung jawab dengan hal apa yang kita harus lakukan, sehingga kita akan bisa melihat perubahan apa yang sudah kita lewati. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kembali kami belajar Tuhan bahwa Engkau mengharapkan kami untuk tetap konsisten Tuhan dalam pengiringan Engkau. Mampukan kami melakukannya Tuhan. Bimbing kami terus Roh Kudus untuk kami mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semua, jemaat-Mu, keluarga besar Happy Sword Family ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biar damai sejahtera, sukacita, serta kesehatan senantiasa ada dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Sampai jumpa kembali dan tetap sehat untuk kita konsisten.